Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas surat Dijen GTK 0946 B2 GT 0003 2022 yang terbit pada tanggal 12 April 2022 lalu, yang intinya menginformasikan bahwa pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan untuk tahap 2 ini kembali dibuka. Kesempatan yang luas Bapak dan Ibu untuk mengembangkan karir Bapak dan Ibu. Nah, PPG dalam jabatan 2022 tahap 2 ini akan diikuti oleh peserta berdasarkan data calon peserta hasil pemutakhiran Dapodik yang berakhir tanggal 21 Maret 2022 kemarin. Kemudian diisi oleh TMT sampai dengan 31 Desember 2015 dan TMT mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mengecek SIM PKB-nya dan di situ ada informasi keterangan bahwa Bapak dan Ibu telah diundang di PPG dalam jabatan tahap 2 ini, pastikan Bapak dan Ibu mengikuti informasi berikut ini. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. A. Persyaratan seleksi administrasi meliputi persyaratan peserta dan persyaratan administrasi. Nah, persyaratan peserta adalah guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Nah, artinya untuk Bapak dan Ibu yang mengabdi di bawah naungan Kemenak itu ada program tersendiri. B. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memiliki NUPTK, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019, memiliki kualifikasi S1 D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi pastikan Bapak dan Ibu telah menyesuaikan pilihan mata uji dengan aturan linearitas sesuai dengan kualifikasi akademik, nanti ada di lampiran yang kedua. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta berkelakuan baik. Nah, ini nanti harus dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit, ya, rujukan yang negeri, ya, diutamakan yang negeri. Nanti Bapak dan Ibu harus periksa terlebih dahulu, kemudian nanti hasilnya bisa dilampirkan. Kemudian berkelakuan baik ini adalah SKCK dari kepolisian. Bapak dan Ibu bisa mendaftar SKCK ini secara online terlebih dahulu. Persyaratan administrasi untuk guru. 1. Hasil pindai scan ijazah S1 D4 asli, fotokopi legalisir perguruan tinggi. Kalau ada yang asli diupayakan menggunakan yang asli. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, maka wajib melampirkan surat penyetaraan dari Dijen Dikti. Hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli, ya, kalau bisa asli, ya. Kalau tidak ada berarti fotokopi yang sudah dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, dan yaitu berarti 2020, 2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS, ya. Semuanya bisa asli, bisa fotokopi yang dilegalisir. SK tersebut dilegalisasi oleh
Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota BKD untuk PNS. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020-2021, 2021-2022 asli atau fotokopi dilegalisir oleh kepala sekolah. Hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 ya dengan format terlampir. Nah, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah bisa menyertakan hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah dari luar negeri harus mendapatkan atau melampirkan surat penyetaraan dari Dijen Dikti. Hasil pindai scan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru ya dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nah, hasil pindai scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah ini asli ya dilegalisir SK dilegalisasi oleh ini Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD untuk PNS dan ketua yayasan untuk kepala sekolah bukan PNS. Hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 ya dengan format yang terlampir. Kemudian untuk tata cara pendaftarannya, nanti aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi PPG dalam jabatan 2022 dapat dibuka melalui laman ini pendaftaran PPG kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah melakukan ini ya segala sesuatu update dan seterusnya. Pastikan juga sudah nge-link di akun belajar. Calon peserta membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Calon peserta mengunggah atau upload hasil pindai scan ijazah asli. Bagi calon peserta yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh operator sekolah atau dinas pendidikan. Calon peserta menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG pada lampiran yang kedua. Nah, pastikan dicek terlebih dahulu. Calon peserta mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Guru dapat memilih bidang studi pada jenjang yang berbeda dengan mata pelajaran yang diampu saat ini. Contohnya, calon peserta mengajar di sekolah dasar itu memiliki S1 D4 program studi ekonomi, maka berdasarkan tabel linearitas, calon peserta dapat memilih jenjang SMA dengan bidang studi PPG ekonomi. LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori ya, bisa disetujui, bisa ditolak permanen, dan tolak perbaikan. Disetujui artinya jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih itu linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah. Ditolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear. Nah, artinya kalau tidak linear memang tidak bisa tawar ya. Kemudian contoh ya,
Guru dengan kualifikasi akademik sarjana hubungan internasional tidak linear dengan studi PPK yang ada. Nah, solusinya mungkin ya pindah mapel yang dipilih. Kemudian tolak perbaikan jika berkas itu tidak lengkap. Jadi linear tetapi ada berkas yang harus dilengkapi. Nah, calon peserta yang lolos verifikasi dan validasi berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini adalah lini masa atau jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2, Bapak dan Ibu. Untuk pengumuman pendaftaran itu pada tanggal 12 April. Pendaftaran dan pengiriman berkas ini tolong diperhatikan Bapak dan Ibu, yaitu tanggal 15 sampai 19 April 2022. Perbaikan berkas itu 15 sampai 25 April 2022, verbal oleh petugas 15 sampai 27 April 2022, dan pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran adalah 29 April 2022. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi singkat mengenai persyaratan seleksi administrasi, tata cara pendaftaran, dan juga jadwal pendaftaran PPG dalam jabatan tahap kedua. Semoga Bapak dan Ibu yang mendaftar di tahap 2 ini semuanya sukses dan lolos seleksi PPG dalam jabatan di tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.